bersama saya, Devi Anitasari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, Angkatan 54, Kelompok 1, yang ditugaskan di RSUD Sumbawa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai analisis isu kontemporer di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian isu kontemporer itu sendiri. Secara umum, isu dapat diartikan sebagai sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Sedangkan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, eksis dan terjadi serta masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Saya adalah seorang fisioterapi yang bertugas di RSUD Sumbawa. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu fisioterapi. Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara, menjaga, dan memulihkan fungsi dan gerak tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, baik itu secara fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Alur pelayanan fisioterapi di RSUD Sumbawa. Yang pertama, pasien dibagi menjadi dua kelompok. Ada pasien yang baru dan pasien yang lama. Untuk pasien yang baru, sebelum diberikan intervensi atau tindakan penanganan fisioterapi, maka pasien harus melakukan konsultasi dokter spesialis. Setelah itu, baru menunggu untuk dipanggil oleh fisioterapi. Sedangkan untuk pasien yang lama, bisa langsung menunggu panggilan sebelum diberikan tindakan intervensi. Setelah pasien dipanggil, maka pasien akan mendapatkan intervensi penanganan dari fisioterapi. Baik itu berupa alat, latihan, edukasi, dan home program yang bisa dilakukan di rumah nantinya. Setelah mendapatkan penanganan tersebut, pasien bisa pulang. Standar pelayanan fisioterapi ada 5. Yang pertama, asesmen fisioterapi. Yang kedua, penegakan diagnosis. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Yang keempat, intervensi. Yang kelima, evaluasi atau reevaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isu yang sedang berkembang di Poli Rehabilitasi Medik di RSUD Sumbawa. Terdapat 4 isu yang sedang berkembang di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa. Yang pertama, kurangnya alat pendukung exercise terapi latihan pada pelayanan fisioterapi di RSUD Sumbawa. Yang kedua, kurang optimalnya waktu tunggu pasien di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa. Yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan fisioterapi, baik itu terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa. Dan yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya pelayanan fisioterapi. Analisis isu, di sini saya menggunakan tapisan APKL, di mana A adalah aktual, P adalah problematik, K adalah kekalayakan, dan L adalah layak. Untuk keterangan nilai pada kolom, nilai 1 berarti tidak setuju, 2 berarti kurang setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Isu pertama, kurangnya alat pendukung exercise berupa terapi latihan pada pelayanan fisioterapi di RSUD Sumbawa memiliki total nilai APKL yaitu 15. Untuk isu kedua, kurang optimalnya waktu tunggu pasien di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa, total APKL yaitu 14. Dan isu yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan fisioterapi berupa terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder di Poli Rehabilitasi Medik RSUD Sumbawa dengan total APKL 19. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya pelayanan fisioterapi memiliki total APKL
13. Dari keempat isu di sini, isu nomor 3 yaitu kurangnya optimal pelayanan fisioterapi, baik itu terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder di Polirehabilitasi Medik RSUD Sumbawa memiliki total APKL terbesar dengan jumlah 19, yang berarti merupakan prioritas isu kontemporer yang berada di RSUD Sumbawa. Analisis isu dengan menggunakan fishbone. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya kurang optimal pelayanan fisioterapi, baik itu terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder di Polirehabilitasi Medik RSUD Sumbawa. Penyebab yang pertama yaitu tingkat pendidikan pasien yang rendah, yang kedua kontrol aktivitas pasien yang kurang dalam hal waktu pasien untuk melakukan home program di rumah. Selanjutnya, kurangnya pemahaman pasien terhadap penyakit frozen shoulder. Yang keempat, SDM kurang kompeten. Dan yang kelima, kurangnya media edukasi pada pasien. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu ada 2 di sini. Yang pertama, peningkatan kemampuan SDM dalam pemberian intervensi tindakan pada pasien frozen shoulder dengan tahapan setiap penyelesaiannya, yaitu dengan membuat jadwal bergilir antar SDM untuk mengikuti seminar dan workshop fisioterapi demi menunjang keberhasilan intervensi yang diberikan pada pasien frozen shoulder. Hasil yang diharapkan yaitu SDM menjadi lebih kompeten. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua, peningkatan edukasi dan promosi kesehatan dengan cara pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan aktivitas kemampuan fungsional pasien. Tahapan setiap penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, membuat media edukasi berupa banner, spanduk, maupun leaflet tentang gerakan terapi latihan dan home program yang dilengkapi dengan keterangan dosis latihan. Tahapan setiap penyelesaian yang kedua yaitu melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya terapi latihan, edukasi, home program pada pasien frozen shoulder untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan aktivitas kemampuan fungsional pasien. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian kedua ini adalah masyarakat atau pasien paham tentang pentingnya melakukan terapi latihan, edukasi, dan home program. Untuk kedua alternatif penyelesaian ini, pihak yang terkait yaitu seluruh staf fisioterapi RSUD Sumbawa. Kesimpulannya, isu kontemporer yang ada di RSUD Sumbawa yaitu kurang optimalnya pelayanan fisioterapi, baik itu terapi latihan, edukasi, dan home program pada pasien frozen shoulder di Polirehabilitasi Medik RSUD Sumbawa dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui seminar dan workshop fisioterapi dan edukasi kepada masyarakat atau pasien melalui media banner, leaflet, dan spanduk. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai isu kontemporer yang berada di RSUD Sumbawa. Terima kasih sudah menonton YouTube saya dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.